Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Faya ya ikhwa a'azakumullahu jami'an, para asatizah, para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga terutama tak pernah bosan saya ingin menyampaikan salam cinta buat anak-anak kita yang juga hadir. Bagaimana sunnah yang Rasulullah sampaikan, jika ada yang masuk dalam majelis ilmu, Rasul selalu menyambut dengan sambutan marhaban ya thalabal ilmi, khususnya buat anak-anak kita, selamat datang di dalam majelis ilmu. Dan ini Rasul lakukan juga kepada beberapa anak yang hadir dalam majelisnya. Kenapa Rasul lakukan itu? Karena Rasul ingin membuat setiap orang yang hadir dalam majelisnya merasa nyaman, dihargai, dan memiliki hak untuk mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Dan itu juga yang harusnya kita lakukan kepada anak-anak kita, supaya mereka mau menyimak dan membiasakan diri untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah sedari dini, di mana jika isi kepala mereka dari kecil diisi dengan hal-hal yang positif, kalimat-kalimat yang baik, maka Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya al-hasanat, yaitu hal-hal yang positif, akan mengusir as-sayyi'at. Makanya kalau anak-anak kita terbiasa dari kecil duduk dalam majelis kebaikan, insya Allah yang keluar dari lisannya adalah hal yang baik. Sebaliknya, jika dari kecil jarang diajak dalam majelis yang baik, lebih betah nongkrong di warung kopi, ikut bapaknya, duduk di dalam majelis PlayStation, atau duduk di game online dan segala hal, maka isi kepalanya tergantung tempat dia berada. Nah, karena itulah kenapa saya selalu mempersilahkan yang mau bawa anak, gak ada masalah, paling dikenalkan adab-adabnya duduk dalam majelis. Dan itu juga yang kalau kita lihat riwayat para ulama zaman dahulu, mereka menjadi sosok luar biasa karena terbiasa duduk dalam majelis kebaikan. Sebagaimana kitab Syiar A'lamun Nubala ceritakan bagaimana Imam An-Nawawi, profesor beliau, dari umur belia sudah duduk dalam majelis Quran. Makanya beliau sudah hafal Quran sebelum berusia 10 tahun. Kemudian setelah hafal Quran, beliau duduk dalam majelis hadis, sehingga dalam umur belasan tahun sudah hafal ratusan ribu hadis. Imam Az-Zahabi di saat beliau berumur 19 tahun, beliau menghafal kitab yang beliau hafal namanya At-Tanbih, yang ditulis oleh ulama bernama Asy-Syirazi, yang berisi fikih klasik tentang fikih keseharian. Dalam bab ketika beliau membaca tentang bab mandi junub, ya, beliau menghafal di mana salah satu bab mandi junub itu bercerita yajibul ghusla min ilajil hasyafah fil farji, wajib seseorang mandi jika masuk hasyafah kepada farji. Ya, jadi saya perhatikan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sudah paham maksudnya walaupun tidak mengerti bahasa Arab, bahwa seorang mandi jika masuk hasyafah kepada farji. Imam Nawawi ketika membaca penjelasan dari al-mu'allif ini, dia tidak paham, dia tidak ngerti, makanya beliau beristihad. Apa istihadnya? Wajib seseorang mandi junub jika di pagi hari perutnya berbunyi. Jadi kalau beliau bangun tidur perutnya bunyi keroncongan, kriuk-kriuk, mandi junub. Besok bangun tidur perutnya bunyi lagi, mandi junub. Berapa lama dia lakukan ini? Kurang lebih 2 bulan. Sampai kawannya akhirnya melihat hal tersebut, ya. Sampai kawannya akhirnya melihat hal yang aneh dari perilakunya, sehingga akhirnya kawannya pun akhirnya menegurnya dan mengatakan kepadanya lima sanataha, dan kenapa melakukan itu? Maka ditanyakan bahwa diceritakan aku menghafal kitab dan bunyinya begini. Maka kawannya pun tertawa, kemudian menjelaskan dan bertanya, alam tadri hasyafah wal fad, memangnya kamu tidak tahu apa itu hasyafah dan fadji? Dia katakan tidak.
Maka temannya berceritakan hasyafah itu kemaluan laki-laki, farji itu kemaluan perempuan. Jadi maksud kalimat ini adalah al-jima', yaitu hubungan intim. Maka Imam Nawawi pun mentertawakan kebodohannya. Ya, umur 19 tahun, kurang lebih sekarang mahasiswa tingkat 2, tidak paham tentang organ reproduksi, bukan karena bodoh, bukan karena dia tidak orang yang tidak IQ-nya jongkok, tapi karena isi kepalanya sudah terlalu sibuk dengan hal-hal yang positif, sehingga hal-hal yang dipikirkan itu hanya yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Ya, karena itulah kenapa sebagai pengantar saya ingin sebagai motivasi awal, silakan membiasakan anak kita untuk hadir dalam majelis-majelis kebaikan, bawa ke dalam majelis ilmu, jelaskan adabnya. Ya, walaupun mereka jadi duduknya mereka di tempat ini ya, mereka nggak ngerti ustadznya ngomongin apa. Ya paling cuma ngabisin snack milik kita, gitu ya. Ya, tapi insya Allah kalau mereka terbiasa duduk dalam majelis kebaikan, mari kita doakan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang bertakwa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bunda dan ayah, pagi ini saya berterima kasih sekali diundang oleh Ibu Cut Rafiqa Majid. Saya sudah mengetahui sepak terjang beliau dari beberapa bulan yang lalu, sempat bertemu bersua di Banda Aceh juga. Saat itu saya mengisi kajian dan saya juga sempat diundang dalam WA grup online-nya, ya, ibu-ibu kobar. Ya, saya lihat kobarnya aja sudah membuktikan ibu-ibu yang bergairah, ya, berkobar, gitu ya. Insya Allah. Jadi dalam kondisi seperti itu sebagai laki-laki kadang saya malu, gitu ya, pergerakan ibu-ibu itu luar biasa. Disitulah saya memahami memang the power of emak-emak itu tidak bisa disepelekan. Ya, itu luar biasa. Ya, dan itu memang menjadi inspirasi buat seluruh kaum ibu harusnya. Karena ibu-ibu ini pernah ceritakan memiliki sebuah tantangan, di mana ceritakan suatu hari Umar pernah menghadapi kasus yang sangat pelik. Seorang bapak, seorang suami mengadukan istrinya yang hamil setelah ditinggalkan umur 2 tahun. Setelah di 2 tahun tinggalkan istrinya, dia pulang, suaminya hamil. Maka suaminya berkeyakinan pasti istrinya berzina, pasti, tidak ada alasan lain. Nah, istrinya berkilah, tidak, aku tidak berzina, demi Allah tidak, aku percaya. Mana mungkin 2 tahun tinggalkan kau hamil. Maka dibawa ke hadapan Umar, dan Umar pun berkeyakinan yang sama, sehingga harus ditegakkan hukum kepadanya, harus dia dirajam. Saat itulah datanglah seorang sahabat yang bijak, yang luar biasa, itu Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, hentikan dulu hukuman Umar atas perkara 2 hal. Yang pertama, bisa jadi ibu ini memang hamil tapi dari benih si suami yang tertanam sampai 2 tahun. Yang kedua, kalaupun harus dihukum karena dosa-dosanya, maka jangan kau hukum bayi dalam kandungannya, izinkan bayi itu lahir, setelah itu baru kau hukum. Karena itulah Umar pun menahan hukuman tersebut, tidak jadi wanita itu dirajam. Dibawa pulanglah si wanita ini oleh suaminya, sampai akhirnya ketika pulang istri wanita ini mules-mules dan ternyata melahirkan. Begitu melahirkan baru ketahui ternyata bayi baru lahir ini ternyata giginya sudah lengkap. Dan disitulah ada tanda seperti lesung gigi di bagian ini, mirip seperti bapaknya. Maka bapaknya langsung berkata, Ibni ini anak saya, ini anak saya. Kemudian si wanita pun bercerita, dia bilang bahwa wahai suamiku, aku juga berkeyakinan anakmu, dan aku ingat sebelum engkau berangkat meninggalkanku 2 tahun yang lalu, aku pernah berdoa, ya Allah, sekiranya aku hamil karena kami baru berhubungan intim malam itu, izinkanlah bayi ini melihat pertama kali wajah ayahnya. Maka Allah kabulkan, sehingga Allah menahan dalam perutku ini, bayi ini tidak keluar selama 2 tahun. Ini membuat sebagian ulama bahkan membuat bab khusus hukumnya bayi dalam kandungan jika dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Imam Ahmad mengurai hal ini. Nah, setelah itu akhirnya Umar pun mengatakan apa? Berterima kasihlah kepada Mu'adz. Dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya terselamatkanlah Umar dari kebodohannya.
dan lebih berterima kasihlah kepada ibunya Muaz yang dengan kekuatan personalnya saat ayahnya Muaz meninggal, dia mencetak seorang lelaki sehebat Muaz. Kemudian Umar menutup kalimatnya dengan kalimat, rahim wanita zaman sekarang terlalu lemah untuk menghasilkan anak sekualitas Muaz. Rahim wanita zaman sekarang terlalu lemah untuk menghasilkan anak sekualitas Muaz. Ini bukan kalimat sindiran, menurut saya ini kalimat tantangan, di mana Umar ingin memotivasi, yuk ibu-ibu coba, adakah yang seperti ibunya Muaz nih, sendiri tapi lihat anaknya ini mampu menyelesaikan masalah yang membuat presiden akhirnya diselamatkan dari hukum yang akan menyeretnya nanti di akhirat. Kira-kira begitu. Yang membuat khalifah bisa terselamatkan dari kebijakan yang salah, kebijakan yang ngaco. Butuh seorang yang cerdas, fatwa-fatwa yang jernih. Itu adalah bermula dari seorang ibu. Makanya sebagai pengantar, justru inilah salah satu yang harus dimotivasi kepada seorang ibu, bagaimana peran utamanya ini sangatlah kuat. Maka saya bilang ibu itu benteng terakhir kaum muslimin. Benteng terakhir, bentengnya rusak pasti hancur gitu. Makanya yang memang harus dijaga luar biasa. Dan saya bahagia karena justru kekuatan ibu-ibu Indonesia ini luar biasa. Bahkan saya pernah waktu sempat melazamah Saudi, sempat kawan saya yang udah bertahun-tahun di sana bilang, Indonesia ini pusat kebangkitan Islam. Insya Allah di dunia ini bangkit Indonesia. Saya bilang ciri-cirinya apa? Pertama, majelis taklim terbesar di dunia itu adanya di Indonesia terbanyak. Hampir tiap RT ada majelis taklimnya. Tiap komplek sekolah pun ada KMG majelis taklimnya. Di Saudi sulit membuat majelis taklim. Satu apartemen bikin harus ada izinnya. Di Indonesia banyak. Cuma jadi PR-nya, dan ini selalu tantangan buat saya dan para aktivis pendidikan. Apa katanya? PR-nya adalah majelis taklim itu banyak ibu-ibunya tapi tidak punya kurikulum. Sehingga mohon maaf 20 tahun mengaji majelis taklim yang dihafal cuma surat Yasin atau sholawat nariyah. Seharusnya 20 tahun itu, Masya Allah 20 tahun itu harus sudah hafal Quran, hafal minimal 20.000 hadis. Harusnya kalau kurikulumnya benar. Tapi karena itu tidak berkurikulum, 20 tahun begitu aja dibahas. Makanya ini juga tantangan buat Ibu Cut dan semuanya, bikin kurikulum yang disodorkan kepada pemberdayaan. Karena jujur kalau saya ditanya, kita nggak butuh Kementerian Pemberdayaan Perempuan kalau istilahnya benar. Ya kalau perlu kementerian itu yang memfasilitasi supaya majelis taklim itu berdaya. The power of mama itu berada di situ. Ya, bagaimana majelis taklim difungsikan sebagai aset, sebagai lembaga pendidikan non formal buat ibu-ibu. Karena mereka membayar sendiri ustadznya, mereka membayar sendiri per pengajiannya. Pemerintah nggak perlu keluar dana. Masalahnya kan nggak ada kurikulumnya saja. Mereka bingung harus mencetak generasi bagaimana. Nah itu yang harus kita pikirkan. Nah hari ini kita membahas tema terkait dengan al-ubuwah wal-umumah al-islamiyah, yaitu pendidikan menjadi ayah dan ibu dari sudut pandang Islam atau yang dikenal dengan Islamic parenting. Dan pembeda Islamic parenting dengan Western parenting salah satunya, Islamic parenting punya visi yang besar, yang jauh, yang tidak dimiliki oleh seluruh pakar parenting di dunia yang tidak berasaskan Islam. Karena salah satu pembeda yang lebih besar bagi kita dan mereka adalah kita memiliki cita-cita membawa keluarga kita ke surga. Itu cita-cita yang tidak dimiliki oleh mereka. Tidak, mereka hanya melihat cita-cita di dunia. Kita lebih jauh. Kenapa? Karena anak kita yang kita cintai, pasangan kita yang kita cintai, belum tentu menjadi anak dan pasangan kita di akhirat. Kenapa demikian? Meskipun di akte kelahiran ditulis nama bapak, nama ibu, nama anak, stempel kecamatan, maka statusnya masih temporary. Maksudnya apa temporary? Karena kalau nanti tak bersua kita dengan mereka di akhirat, hubungan kita selesai, say goodbye. Inilah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia dengan begitu semangatnya mengatakan kepada anaknya, ya bunaya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik perahu sama ayah. Ayo nak, anaknya tidak mau. Anaknya menghindar, anaknya menjauh. Kemudian anaknya justru bersikuku dengan kekafirannya. Maka Allah memberikan musibah kepada anaknya dengan banjir yang membuat mati tenggelam di
Disitulah menangis yang namanya Nabi Nuh. Seraya berkata, ya Rab, innabnili, ya Rab, ini anakku, ini anakku. Ya, ini anakku disebutkan. Maka Allah katakan, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan anggota keluargamu. Dan kata lain bahwa dia bukan anggota keluarga. Belum tentu jadi anak kita sejatinya kalau tak terhubung kepada kita di akhirat. Maka kalau kita sayang sama anak kita sayang kepada pasangan kita, maka pastikan kita membawa mereka sampai kepada yang namanya surga. Disitulah sejatinya the real family. Disitulah keluarga sejati. Sebaliknya keluarga yang broken home, kebalikannya. Keluarga broken home bukan keluarga yang tercerai-berai di dunia. Keluarga broken home, keluarga yang tak mampu kumpul bersama di surga, itu broken home. Itu disebut dengan broken home. Makanya sering saya ingatkan, salah satu yang menjadi gambaran kita dalam rumah tangga, yaitu bagaimana membawa keluarga ke surga, ya. Terus. Tapi keluar, ya keluar. Bisa. Oh iya. Datang. Yaitu berkumpul bersama di surga, itulah cita-cita yang harus dimiliki oleh kita. Yang sering saya ingatkan bahwa jangan merasa minder kalau di dunia kita terpisah. Di dunia kita terpisah. Saya pernah ngisi kajian di Freeport, ketemu seorang bapak yang bercerita terseduh-seduh. Dia bilang apa? Ustaz, doakan saya dan keluarga saya. Sedih sebenarnya. Saya sudah 3 bulan ini tinggal di Papua, Freeport, belum pulang. Istri saya atas izin saya melanjutkan S2-nya untuk profesi dia yang mulia sebagai dokter di Jakarta. Anak saya yang pertama pesantren di Gresik. Anak saya yang kedua ya SMP di Palembang. Bapak di Papua, ibu di Jakarta, anak pertama di Gresik, keluarga yang anak kedua di Palembang. Keluarga saya berantakan. Saya bilang begini, jika jarak dan waktu terpaksa memisahkan kita karena kita tak bisa lagi mengendalikan situasi tersebut, maka pastikan kita jangan terpisah di akhirat. Mungkin di dunia kita nggak bisa mengontrol bahwa mungkin ada kebutuhan hajat hidup. Membuat seorang ayah jarang pulang, membuat seorang ayah seperti Ibrahim yang pulangnya beberapa tahun sekali kepada anaknya, membuat istri mungkin harus merasakan keterpisahan, melepas anaknya untuk berangkat mencari ilmu, sebagaimana ibunda Imam Syafi'i yang bertahun-tahun dia tidak bisa mendapatkan kabar, tidak ada teknologi, tapi dilepaslah anaknya untuk berangkat mencari ilmu. Terpisah. Perpisahan yang terjadi di dunia jangan pernah disesali, karena penyesalan yang terbesar ada perpisahan di akhirat. Karena itulah sebagian orang-orang terdahulu menganggap perpisahan di dunia itu sebagai hal yang tidak begitu menggelisahkan. Terlebih zaman dahulu tidak ada teknologi, nggak ada masalah bagi mereka. Makanya seorang wanita bernama Ummu Rabi'ah menjelaskan dan kitab Syarah A'lam Nubala, itu suaminya bernama Faruq. Faruq ini pulangnya 30 tahun sekali. Jadi Masya Allah. Tapi nanti anaknya jadi seorang ulama hebat, namanya Rabi'atul Raqi, gurunya Imam Malik, Imam Lais, dan Imam Sufyan Tsauri. Ya Masya Allah. Jadi guru anaknya ini Rabi'ah Ar-Raqi, disebut Rabi'ah ya, mesin seni Ar-Raqi itu argumentasi pendapat yang jernih. Jadi seperti mesin semi, dia saking cerdasnya. Disebutkan bagaimana dia ini bapaknya pulang 30 tahun sekali. Jadi kalau Bang Bayi 3 kali lebaran gak pulang-pulang, ini 30 kali lebaran Bang Faruq gak pulang-pulang. Jadi kita lihat, tapi si istri menjadikan perpisahan itu bukan sebagai hal yang disedihkan. Perpisahan yang paling sedih itu perpisahan atas dasar iman. Keluarga kita Ustaz
keluarga kita melakukan maksiat, itu perpisahan pendidikan. Walaupun masih serumah tapi berbeda akidah, itu perpisahan. Ya, sebagaimana ya yang terjadi misalnya antara Lut dengan istrinya, itu perpisahan. Nuh dan istrinya, itu perpisahan. Walaupun statusnya masih suami istri. Karena itulah pertama orang beriman, sebuah keluarga beriman punya visi. Visi pertama adalah walladzina amanu wa tabatum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Tadi sudah jelaskan ya oleh qori kita. Orang-orang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu dengan mereka di surga. Syarat pertama jaga iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Makanya nak, kalau mau mati muslim dulu. Kalau belum muslim jangan mati. Jadi kita sampaikan keluarga kita yang belum muslim, karena kau tak akan bertemu denganku. Ya, sampai Lexio bilang gitu. Dia keras sama papanya, Pak. Karena Bapak belum muslim, jangan mati dulu. Mau ngangkat ketemu kita, pastikan Bapak mati sebelum mati muslim dulu. Jadi walaupun keras, tapi dia sampaikan. Karena ini sampaikan, aku dan Bapak nggak akan ketemu. Kita ini kalau ingin ketemu sama cucu kita, sampaikan ke anak kita. Nah, Papa pengen banget ketemu cucu Papa. Ya, anak komplain, Pak, aku masih SMP, suruh nikah. Punya anak, bukan. Papa khawatir umur Papa tak sampai melihat engkau menikah dan punya cucu. Tapi kalau kau sayang kepada Papa dan bertujuan, didik cucu Papa dengan keimanan. Karena itulah kita akan bertemu dengan kakek kita yang mungkin tak pernah kita lihat, buyut kita yang tak pernah kita, selama terhubungan atas iman. Jadi gak usah sedih. Yang sedih itu kalau ternyata ada anggota keluarga kita tidak ada iman. Makanya cara pertama yang harus kita jaga, visi yang harus kita jaga, apapun kondisinya. Gempa terjadi di Aceh, gempa terjadi baru di Lombok misalnya. Ya, saya sebelum ke Aceh ini juga baru pulang dari Lombok dan mengalami gempa juga di sana. Salah satu yang saya sampaikan adalah gempa tsunami di dunia boleh terjadi, tapi asal jangan sampai gempa iman. Sebab peluang untuk goyangnya iman itu masuk kepada perangkap setan dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab justru terjadi di saat musibah. Ya, di saat musibah banyak yang akhirnya gempa yang sesungguhnya terjadi di situ. Maka anak kita pastikan jangan sampai merusak imannya, jaga iman sampai akhir hayat. Ya, cukup dengan ini visinya berkumpul bersama surga? Tidak. Kalau berkumpul di surga itu mudah, karena kata Rasul, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai ditutup di akhir kehidupannya pada falah jannah, gampang masuk surga itu. Ternyata cukup mengucapkan la ilaha illallah. Yang jadi masalah apakah kita transit dulu neraka, itu jadi masalah. Sebab ada yang transit neraka, waliyadzubillah. Kita jangan sampai di dunia saja transit kita resah. Saya mau jamaah umroh transit di Dubai, Nanjar, Dubai, AC, tenang, asik sekali. Kita bisa berjalan-jalan, tapi setiap saat jamaah bilang, jam berapa Ustaz, boardingnya lama banget gitu. Pada 6 jam, 6 jam di Dubai. Memang kita tidak city tour, tapi kerasa bahwa resahnya. Disitulah saya cari hikmahnya. Jadi waktu jamaah komplain, nama Bang Ustaz, kebayang gak kalau kita transit di neraka 6 jam aja kita sudah gelisah. Di neraka transit yang paling sedetik saja itu akan membuat kita lupa semua nikmat yang Allah berikan selama di dunia. Sebab dalam sebuah hadis dijelaskan, ada hamba-hamba Allah yang selama hidupnya di dunia merasakan nikmat yang luar biasa. Betapa dia bergembiranya semua nikmat. Maka begitu dia di akhirat, Allah langsung cemplungkan hanya sedetik di neraka. Tiba-tiba tanya, apakah pernah merasakan bahagia selama di dunia? Enggak, kata dia. Kata dia enggak. Kenapa? Gara-gara siksaan sedetik neraka hilang semua. Sama seperti ada sebagian sahabat yang lain, sebagian ceritakan dari yang lain, ada manusia yang sama dunia hidupnya sengsara terus-terusan, nggak pernah bahagia. Begitu diberi kasih, didudukkan di surga selama sedetik, pernahkah aku merasakan kesengsaraan di dunia? Kata tidak pernah. Pada baru sedetik dia rasakan nikmat surga. Maka kita lihat, fokus pertama setelah kita menjaga iman, maka jagalah diri keluarga kita dari maksiat. Karena itulah yang akan membuat kita mungkin beriman, mungkin muslim, tapi kita singgah dan transit neraka waliyadzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Maka PR-nya dua, jaga keimanan dan jaga dari pelaku maksiat. Karena jika tidak kita lakukan ini, maka itulah membuat kita akhirnya menjadi pribadi yang rusak.